Selamat bergabung dengan kami bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang pada saat ini kembali telah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk berbakti di acara ibadah kita bersama pada saat ini. Kita bersyukur kembali pada saat ini dapat mempelajari firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan seperti biasa untuk memulaikan acara ini, kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung, yang akan berdoa dari South Carolina. Silakan Lina. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkanku. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sukacita memenuhi kalbu, karena Tuhan menebus jiwaku. Ku selamatlah oleh darahnya, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sekarang ku milik Yesus. Amin dan amin. Kita bersyukur untuk lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh Henry Siregar dan Debbie Centuri yang menyatakan kita adalah milik Kristus. Kita bukan milik kita sendiri, tapi kita adalah milik Kristus. Baik, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Bapak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi yang bertakhta dalam kemuliaan surga, terpujilah nama-Mu atas besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan demi untuk keselamatan kami. Untuk itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas keselamatan, berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, berkat badani, terlebih Tuhan berkat rohani. Dan pada malam hari ini kami akan mengikuti pembahasan kelanjutan pelajaran sekolah sahabat yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Rantung. Tuhan kiranya memberkati Pendeta Stephen Rantung dengan hikmat surga untuk dapat membagikan firman Tuhan, pelajaran yang menguatkan iman kami, yang menuntun hidup kami untuk tetap teguh setia, tidak goyah, tetap sedia untuk menantikan akan kedatangan Tuhan. Kami berada di dunia yang penuh dengan pergumulan, beban dosa, dan begitu hebat yang melanda dunia pada akhir zaman ini. We are so long, Lord, for your soon return. Kami rindu Tuhan segera datang untuk menyelesaikan segala persoalan yang kami hadapi di dunia yang fana ini dan membawa kami ke surga, ke rumah yang Tuhan telah sediakan bagi kami sebagaimana Yesus telah sampaikan 2000 tahun lebih yang lalu dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Tuhan kiranya memberkati acara kami ini, berkati seluruh peralatan yang digunakan dapat berfungsi dengan baik, dan berkati kami semua yang mengikuti acara ini, baik Zoom,
dan tempat acara-acara yang lain. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih ya Bapak, Tuhan dengar doa kami, Tuhan memberkati acara ini, Tuhan mengampuni salah dosa kami, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin dan amin. Terima kasih kepada ayah saya yang telah membuka acara kita dengan doa pada saat ini. Baik, pada saat ini saudara sekalian, kita kembali akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita ya. Kita mempelajari apa yang pertama-tama dituliskan oleh penulis pelajaran kita. Dan kita melihat bagaimana ini kembali kita mempelajari sepanjang minggu ini mengelola dengan satu judul, mengelola pada masa-masa yang sulit. Jadi pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang kita alami dalam dunia ini, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan? Inilah judul pelajaran yang kita akan pelajari pada saat ini, karena kita semua seringkali akan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ya. Kita menghadapi saat-saat di mana kita tidak dapat melakukan seperti yang mungkin yang terbaik yang mungkin dapat terjadi, tetapi pada saat ini sekalipun, apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat pelajari dari kegagalan maupun kemenangan daripada umat manusia pada waktu lalu. Kita sudah pelajari waktu lalu, tadi malam ya, waktu Amerika, menempatkan Tuhan yang pertama, bagaimana kita melihat Raja Yosafat. Dia baru saja habis kalah berperang pada saat dia berperang bersama dengan Raja Ahab di satu tempat ya, dan pada saat itu pada saat mereka kalah, kemudian pada saat dia pulang dengan keadaan serdadu yang mungkin semakin minim pada saat itu oleh sebab kekalahan yang baru dia derita. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Bani Amon dan Bani Moab datang untuk menghantamnya. Dia berada dalam satu keadaan yang sulit. Tetapi gantinya dia mencari bantuan dari pihak manusia. Dia mencari Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan dan memperoleh, kemudian kita lihat kemenangan. Baik, pada saat ini kita mempelajari satu peristiwa lainnya ya, yang mengajak kita untuk melihat, untuk percaya kepada Tuhan, bukan pada sumber daya kita sendiri, bukan sumber daya Anda sendiri. Trust God, not your own resources. Oke? Nah, pelajaran kita sekarang berpusat kepada seorang raja lain yang lebih baik sesungguhnya daripada Yosafat, yang menjadi contoh dari Raja Yosafat, tapi kemudian dia juga tidak melakukan yang sebaik yang seharusnya terjadi. Oke? Kita seringkali mendengar Raja Daud, kita tahu, aduh, masalah dia itu tuh, wah ini mungkin pendeta akan bicara tentang persinaannya dengan Batsheba, tapi ini bukan. Ini ada satu hal yang bahkan lebih mengerikan mungkin dapat dikatakan. Kenapa lebih mengerikan? Nanti kita akan lihat ya. Raja Daud, pelajaran kita katakan, Raja Daud harusnya lebih tahu. Raja Daud haruslah telah tahu lebih baik ya. He must have known better yang kata lain ya. Dia harusnya telah tahu dari pengalaman teman baiknya Yonatan, ya anak Raja Saul, bahwa ketika Anda berada dalam satu hubungan perjanjian dengan Allah, tidak peduli Anda memiliki banyak atau sedikit tentara, ya seperti Yonatan, maka Anda dapat menang. Allah dapat memberikan kepadamu kemenangan. Dalam 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23, Kitab suci mencatat cerita bagaimana anak Saul yang bernama Yonatan dan pembawa senjatanya, mereka hanya berdua. Mereka mengalahkan seluruh tentara orang Filistin. Mereka mengalahkan seluruh tentara orang Filistin bukan karena kehebatan mereka berdua, tetapi karena adanya pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Tetapi terlepas dari pengalaman ini dan banyak pengalaman lainnya dalam sejarah umat Allah, ketika masa-masa sulit itu datang kepada Raja Daud, dia membiarkan iblis menggodanya untuk percaya pada kekuatan, pada kecerdikannya sendiri. Bukannya percaya kepada Allah. Ya. Bacalah 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 14. Mengapa Daud memutuskan untuk menghitung orang Israel atau menghitung tentaranya? Mengapa panglimanya Yoab bahkan memberikan nasihat untuk melawan apa yang dititahkan sang raja tersebut. Ya, mari kita lihat. Menarik sekali, kita akan pelajari juga di bagian tambahan bagaimana 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 14 berkata bahwa iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Waduh, ya. Iblis ya, atau ada yang katakan ini adalah adversary, orang yang mencoba untuk menentang ya. Lalu apa? Nah, itu pembahasan lainnya ya. Ayat 2 katakan, lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Barsheba sampai Dan,
dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambah rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya, biar itu Tuhan yang akan tambahkan. Biarlah Tuhan ditambahkan lebih banyak ya. Ya Tuanku Raja ya. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Jadi jangan dikatakan Yoab sudah memberikan wanti-wanti amaran kepada Raja Daud. Raja, Tuhan bisa menambahkan jumlah kita itu 100 kali lipat ya. Dan mereka itu siap untuk apa? Untuk menjaga Tuanku, untuk berperang, melindungi Tuanku ya. Dan Tuhan bisa tambahkan ya. Dengan kata lain, Yoab katakan, kepala panglima katakan, Raja jangan khawatir. Jangan khawatir. Janganlah. Mengapa? Dia katakan, mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun, ini dia, ayat 4 katakan, namun kita raja itu terpaksa diikuti oleh panglimanya Yoab ya. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000. 1.100.000 orang ya. 1,1 juta orang ya. 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Jadi dia hitung, dia memberitahukan pada Raja Daud, inilah kalau ini perintahmu, maka inilah hasilnya. Ada orang-orang yang jutaan ini, lebih dari 1 juta, yang siap untuk berperang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimakan dalam pendaftaran. Kenapa orang Lewi dan orang Benyamin? Karena mereka orang Lewi khususnya itu berada dalam pekerjaan di Ka'bah ya. Mereka tidak ya. Sebab dikatakan apa? Tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Abomination ya, dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu juga jahat, di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel, dihajarnya. Ini kenapa kesalahan seorang pemimpin ya? Itu kenapa bisa ujung-ujungnya itu kena juga kepada rakyatnya ya? Tapi itulah yang memang terjadi ya. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatan lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat atau nabi dari Daud ya, seorang nabi yang di zaman Raja Daud, katakan apa? Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara aku hadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruskah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini. Ya, jadi Tuhan kasih pilihan. Ya, 3 pilihan ya. 3 tahun 3 kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri, atau 3 hari penyakit sampar akan ada ya di antara malaikat ya yang akan memusnahkan ya. Maka jawab, apa yang harus kusampaikan kepada yang mutus aku, kata nabi itu kepada Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Waduh, sukar sekali pilihan ini karena ini akibatnya masyarakat yang akan juga menderita atau dia akan menderita. Tapi dia katakan sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daripada dia dikejar-kejar musuh, lebih baik dia dihajar oleh Tuhan. Dengan kata lain itu yang dikatakan oleh Daud ya. Lalu kemudian, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar, 3 hari penyakit sampar pada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel itu 70.000 orang. Wah, kok Tuhan hukum ya. Nah, penyakit sampar ini tentunya ini selama beberapa saat itu ya, Tuhan sudah menjaga Bani Israel. Jadi banyak orang bertanya ya, orang kata, kok ini Daud yang masalah, kok bangsa Israel ini yang kena ya. Kenapa? Selama ini memang bangsa Israel itu sudah apa? Dilindungi oleh Tuhan ya, dengan keberdosaan mereka dan lain sebagainya, Tuhan masih jaga. Tetapi pada saat Tuhan memberikan penyakit sampar, maka yang berdosa itu yang lebih banyak dosanya dengan kata lain ya. Mereka itulah yang memang apa? Tidak lagi dilindungi ya. Jadi bukan Tuhan yang secara
seperti akan directly, secara langsung menghukum mereka, membunuh mereka. Tetapi Tuhan melepaskan penjagaannya. Dia berikan penyakit sampar, sehingga orang-orang yang sudah sudah tidak menurut Tuhan dengan kata lain, ya, itu mereka lah yang akan kena dan mereka lah yang mati. 70.000 orang, 70.000 orang. Perhatikan pelajaran kita katakan. Perhatikan bahwa adalah ide iblis untuk menghitung para prajurit. Jumlah seluruh masyarakat dan juga prajurit. Dia menggoda Daud untuk percaya pada kekuatannya sendiri daripada bergantung pada pemeliharaan Allah dalam pertahanannya. Yoab, panglima tentara Israel, mencoba membujuk Daud untuk tidak menghitung orang Israel karena dia telah melihat Allah bekerja di pihak Israel. Tetapi Daud menuntut supaya tindakan menghitung itu dilanjutkan. Dan tindakan Daud tersebut membawa bencana bagi bangsa itu, seperti yang dinyatakan dalam ayat yang tadi kita sudah baca. Tidak seorang pun yang sia-sia mempercayai Allah. Kalau kita percaya, tidak akan sia-sia kepercayaan tersebut. Tapi manakala Anda berperang bagi Tuhan, siapkanlah dirimu sendiri. Ya, pada saat kita maju sebagai tentara Tuhan, kita harus bersiap. Ya, kita harus bersiap. Ya. Dan bersedia dengan baik. Bersedia dengan baik. Ada satu kutipan, pelajaran kita katakan. Satu kutipan yang dikaitkan dengan penguasa Inggris yang bernama Oliver Cromwell, yang hidup tahun 1599 sampai 1658, yang sebelum berperang, selalu ia berkata kepada pasukannya, anak-anakku, dia katakan apa? Percayalah kepada Allah, dan jagalah agar mesiumu tetap kering. Ya. Mesiu adalah mesiu senjata. Artinya kalau sampai mesiu itu sampai lembab atau basah, maka senjata itu tidak apa, bisa kena apinya dan tidak jadi apa, tidak mengeluarkan peluru dengan kata lain. Ya. Jadi tetap Anda harus bekerja dan berdoa dengan kata lain, tapi tetap harus percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, pelajaran kita katakan, dengan kata lain, lakukanlah segala sesuatu untuk berhasil. Ya, do your best dengan kata lain. Do your best. Tetapi pada akhirnya, sadarlah bahwa hanya Allah yang dapat memberikan kemenangan. Hanya Allah yang dapat memberikan kemenangan. Dalam konteks terdekat kita, pelajaran kita katakan, sangatlah menggoda untuk percaya pada kekuatan pemerintah. Aduh, kalau kita ada masalah keuangan, aduh, mudah-mudahan ada di Amerika lalu ada stimulus pemerintah, ya. Atau mungkin bukan kekuatan pemerintah, tapi mungkin simpanan di bank. Tetapi dalam setiap disebutkan dalam kitab suci, kita lihat bagaimana cara mereka keluar, yang disebut dalam kitab suci, ketika orang percaya kepada Allah, Allah menghormati kepercayaan mereka dan menyediakan untuk mereka, memberikan jalan keluar untuk orang-orang yang di dalam masalah krisis. Kita harus menggunakan waktu. Kita harus menggunakan waktu ini untuk bergumul dengan Tuhan. Untuk keluar daripada hutang-hutang kita, ya, dari krisis hutang, krisis finansial dan lain sebagainya. Dan menjadi murah hati dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Dalam kata lagu-lagu rohani yang lama, ya, yaitu bila kita pernah memerlukan Tuhan sebelumnya, pastilah kita membutuhkannya sekarang. Itu bahasa Inggrisnya lagu. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Kalau kita katakan apa? Kalau kita pernah memerlukan Tuhan sebelumnya dalam masalah-masalah keuangan kita, masalah-masalah kehidupan kita, masalah rumah tangga kita sebelumnya, maka sekarang juga kita masih dapat apa? Membutuhkan Tuhan sekarang ini. Pelajaran kita kemudian katakan, bagaimanakah kita mencapai keseimbangan yang tepat antara melakukan apa yang kita bisa, do your best, ya, lakukan yang terbaik. Pelajaran kita selama ini ajak kita, mari kita bekerja. Mari kita bekerja, mari kita bayar hutang-hutang kita, bayar hutang-hutang dulu yang paling kecil, sampai hutang-hutang yang besar, keluar dari hutang, saudara. Mari kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi pada saat, ya misalnya untuk aman secara finansial, tetapi pada saat yang bersamaan, percaya juga kepada Tuhan dalam segala hal. Jadi jangan sampai kita apa, dalam krisis-krisis kita pikir, aduh sudah, kita sudah bebas, sudah nggak ada. Lihat ini pendeta ya, semua sudah berhasil saya sudah berhasil, saya sudah berhitung-hitung, waduh, semua hutang sudah beres semua dan lain sebagainya. Kita seringkali berhitung-hitung, tentu saja, ya, kita bisa berhitung-hitung, tapi motifnya apa dan untuk apa, ya? Berhitung untuk apa dengan motif apa? Itulah pelajaran kita, ya. Kenapa kita sekarang lihat ada masalah dalam berhitung? Apa masalahnya dalam berhitung, ya? Apa masalahnya dalam berhitung? Kenapa? Apakah Daud itu salah waktu dia minta untuk menghitung jumlah
jumlah seluruh rakyatnya untuk melihat apa? Untuk melihat berapa dari seluruh bangsa pada saat itu, bangsa Israel ya. Berapa yang siap untuk menjadi prajurit, untuk berperang bersama dengan dia. Apa itu salah ya? Kenapa saya katakan ini? Karena kita dalam satu sisi hidup dalam satu masa, satu zaman di mana kehidupan kita itu penuh dengan hitungan, berhitung. We are living in a quantified life. Ya. Quantified life. Segala sesuatunya itu ada apa? Ada dihitung. Ya. Ya, kita dihitung segala sesuatu. Apa itu quantified life atau quantified self? Ya, artikel ini bicara me, myself, and my numbers. Ya, ini artikel yang berbicara bahwa kehidupan kita hitung berapa jumlah langkah kaki kita ya supaya kita sehat bagus, berapa jumlah detak, jumlah tekanan darah kita hari ini. Kita diajak untuk hitung-hitung ya. Kita ada alat-alat ya wearable ya apa alat-alat kita ya. Bahkan smartphone kita bisa menghitung semuanya, menghitung hari ini berapa langkah yang saya sudah lakukan. Bahkan kita kalau kita pegang smartwatch kita ya kadang-kadang bisa tahu tekanan nadi kita itu berapa dan kita hitung semua. Atau kalau Anda makan di Amerika seringkali hitung kalorinya berapa. Kalau kita ke restoran, biasanya di restoran tuh ada menu-menu makanan, ada dihitung itu kalorinya, berapa karbohidrat, berapa protein, dan lain sebagainya. Segala suatu kehidupan kita itu apa? Ada hitungannya. Kita quantified life atau self. Itu apa? Satu fenomena budaya, di mana kita ada apa? Ada fenomena self-tracking, pelacakan diri ya. Dengan teknologi dan komunitas pengguna dan pembuat alat pelacakan diri, ya self-tracking, yang berbagi dalam satu minat yang sama ya. Dan pengetahuan diri melalui angka. Itu seringkali kita sering dengar orang bilang, hari ini saya sudah mencapai 10.000 langkah. Ya, saya sudah mencapai 10.000 langkah. Berapa ribu kalori yang saya sudah makan dan lain sebagainya. Timbang, menimbang dan lain sebagainya. Hitung-hitungan yang kita lakukan. Dan inilah kehidupan dunia ya, khususnya di negara kayak di Amerika ya. Kita punya alat-alat semua ya, alat-alat semua untuk mengukur berapa jam kita tidur, dihitung semua, semuanya dihitung. Berapa jam kita tidur, berapa banyak kadar gula kita pada hari ini, ada semua, kita bisa hitung semua ya. Berapa berat badan yang kita sudah miliki, berapa berat alat-alat yang kita telah angkat dan lain sebagainya. Jadi, dan ini bukan hanya dari segi kesehatan, dari banyak hal, dari cara kita menggunakan sosial media kita pasang foto, kita bisa ini foto saya ini udah berapa banyak orang kasih komentar, ya berapa banyak orang yang like, ya, dan kita hitung-hitungan semua, ya. Seringkali kita hitung-hitungan, dan ini dapat menjadi apa? Menjadi bagi saya pribadi, bagi para pembicara yang sering muncul di online, ini seringkali karena memang Facebook itu bisa tampilkan ya, Facebook bisa tampilkan, ini acaranya Pendeta Rantung ini ini ada 1.972 orang nih yang sempat dijangkau, ada 308 orang yang like dan share. Waduh, itu kan jadi ada semua data-datanya, hitung-hitungannya itu semua ada, ya. Ada berapa banyak orang yang nonton selama 4 menit, selama sekian menit. Jadi semuanya itu ditampilkan. Dan kita semua lihat, berapa orang yang like, berapa orang yang punya tanda hatinya yang diklik. Dan ini dapat menjadi penggoda. Ini saya jadi dapat banding-banding. Saya dengan pembicara lain, gimana tuh? Ya. Jadi ini semua yang seringkali ditampilkan dalam dunia modern saat ini. Supaya kita semua dapat menghitung, dan lain sebagainya. Ya. Seakan-akan bagus dari segi kesehatan. Kita bisa tahu, waduh, puji Tuhan, saya sudah bisa melangkah 10.000 kaki atau 10.000 langkah untuk hari ini. Tetapi, ya, manusia modern sekalipun sudah menyadari bahwa semua hitung-hitungan ini sangat semu. Ya. Ini adalah satu hal yang sangat semu. Betul dapat membantu. Ya. Membantu untuk berapa waktu. Tapi seperti misalnya ya, jam tangan yang ada smartwatch di Amerika itu ya, yang dapat menghitung berapa detak nadi kita, berapa keadaan kita, berapa langkah kita sudah melangkah sepanjang hari ini, itu pada umumnya apa ya? It's not always the greatest idea. Ya. Kenapa? Karena baik ada orang yang memiliki semua gadget-gadget ya, self-tracking tersebut, maupun orang yang tidak punya itu, ujung-ujungnya setelah beberapa lama, yang orang-orang yang punya gadget itu sudah apa? Ya, nggak lagi perhatikan. Yang mula-mula mungkin mereka oke-oke saja.
Tapi konsistensi itu tidak lama. Akhirnya mereka kembali kepada kebiasaan sebelumnya. Jadi percuma semua gadget, semua pendataan-pendataan tersebut. Ya. Kita tidak akan merasa baik, tidak akan merasa puas, dan lain sebagainya. Tidak merasa puas, tidak merasa baik. Bahkan tidak selalu the greatest idea, karena self-tracking itu ya, kita punya smartwatch itu, dan lain sebagainya itu bisa diakses ya, bisa diakses oleh Google dan lain sebagainya. Dan ada yang katakan itu bisa-bisa ujung-ujungnya itu nanti diakses oleh insurance company kita, perusahaan-perusahaan asuransi kita untuk melihat ini orangnya sehat atau enggak nih, dia keadaannya bagaimana. Jadi itu semua ya, itu semua ujung-ujungnya tidak akan menjadi satu hal yang baik. Tapi saya tidak katakan udah mulailah saat ini Anda yang sudah punya smartwatch, saya seakan-akan membuat Anda Saya seakan-akan membuat Anda kecil hati begitu ya. Tidak lagi ingin memiliki kehidupan sehat dengan berhitung-hitungan, dengan kalori dan lain sebagainya. Tentunya boleh. Tapi mari kita lihat. Apa masalahnya? Apa masalahnya dengan hitung-hitungan ini? Apa masalahnya kalau kita tahu bahwa acara gereja Fisdak ditonton hampir 2.000 orang dan lain sebagainya? Apa keuntungannya bagi saya, bagi kami di tim sosial media Fisdak? Apakah itu supaya kami, ini lebih hebat nih daripada yang lainnya dan lain sebagainya? Apa itu? Mari kita lihat kenapa Tuhan mengajak kita pada saat ini untuk berhati-hati dalam berhitung. Ya. Pada saat kisah Daud menghitung rakyat ya, atau mencari tahu prajurit, kita lihat dalam 1 Tawarik 21 tadi kita sudah baca, ini menjadi satu kisah yang bahkan lebih penting dari persinahan Daud. Bukan berarti persinahan Daud itu oke-oke saja. Itu tidak boleh, sama-sama tidak boleh. Tapi kalau kita lihat persinahan Daud dengan Batsheba dan juga yang menyebabkan kematian Uria, suami dari Batsheba, itu tidak tertulis dalam kitab Tawarik. Tapi dosa Daud dalam berhitung ditulis dalam kitab Tawarik. Ya, cukup menarik karena kisah Daud berhitung itu peristiwanya itu bersamaan atau hampir bersamaan dengan kisah pembuka di saat Daud bersinah. Mari kita lihat apa? Coba Anda lihat, coba Anda baca. Ini pembukaan pada saat Daud bersinah. Ya, pada saat Daud bersinah dengan Batsheba dari 2 Samuel 11. Saya mau Anda perhatikan ayat yang ke-1, ayat yang pertama. Karena itu juga merupakan pendahuluan sebelum peristiwa besar pada saat Daud menghitung. Ya. 2 Samuel 11 ayat 1, pada pergantian tahun. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya, dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud tinggal sendiri di Yerusalem. Itu di dalam 2 Samuel 11. Sekali peristiwa, ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari soto istana itu seorang perempuan yang sedang mandi, paras eloknya. Dan Anda sudah tahu ujung-ujungnya cerita tersebut. Daud yang bersinah dengan apa? Batsheba. Jadi peristiwa, saya mau fokus pada ayat pertama. Pergantian tahun, raja maju berperang, Daud menyuruh Yoab menyerang orang memusnahkan Bani Amon, sedang mengepung kota Raba, Daud tinggal sendirian. Inilah yang terjadi sebelum Daud berhitung-hitungan beberapa saat sebelum ya, kemudian itu kemudian terjadi ya. 2, kita sudah baca 1 Tawarik 21, tapi 1 Tawarik 1 Fatsal sebelumnya adalah 1 Tawarik 20 ayat 1, peristiwa yang hampir sama. Ya, hanya ada 8 ayat di 1 Tawarik 20 ayat tersebut. Lalu kemudian 1 Tawarik 21 hitung-menghitung tersebut. Tapi coba kita lihat permulaannya sama. Pada pergantian tahun sama dengan di atas. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang sama kalimatnya. Maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, sama Yoab maju bersama orang-orangnya. Ya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon sama dengan 2 Samuel 11. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba sama dengan 2 Samuel 11. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Lalu Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Lalu ayat-ayat selanjutnya itu berbicara bagaimana 1 Tawarik 20 ayat 2 dan seterusnya. Kemenangan demi kemenangan yang Daud alami. Nanti kita akan baca ayat terakhir dari 2 Tawarik 20 ayat 8 sebelum Daud menyuruh Yoab untuk menghitung. Daud mengalahkan orang Filistin dan raksasa Filistin dia kalahkan. Dia kalahkan semua. Ini bicara tentang kemenangan Daud sebagai raja.
Ya, tapi tidak dituliskan dalam 1 Tawarik 20 ini keberdosaan Daud. Tidak, karena fokus daripada kitab Tawarik adalah tentang Daud sebagai raja dan juga hubungan Daud sebagai raja dalam membentuk atau mendirikan Ka'bah. Jadi tidak fokusnya tidak seperti 2 Samuel yang fokus kepada Daud sebagai manusia biasa yang jatuh dalam dosa. Ya. Tapi ini raja. Ya. Tapi tentu saja 2 Tawarik 21 itu berhubungan dengan raja yang berdosa. Tetapi keberdosaan itu berhubungan juga dengan apa? Kemudian apa yang terjadi kalau Anda baca keterusan daripada 1 Tawarik 21, pembangunan Ka'bah itu juga ya, pembangunan Ka'bah. Tapi ini poinnya, hampir sama, tapi kitab Tawarik tidak bahas tentang Batsheba dan Daud, tidak. Tapi kemudian apa yang dibahas? Daud yang mengadakan apa? Daud yang mengadakan sensus ya. Daud yang mengadakan sensus. 1 Tawarik 21 ayat 22 kemudian katakan Daud lalu berkatalah Daud pada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Batsheba sampai Dan dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Nah, pertanyaannya, apa masalahnya dengan sensus? Ya, di Amerika Serikat saja, peraturan di Amerika harus ada sensus setiap 10 tahun. Di Indonesia juga ada sensus penduduk ya, kita semua ada. Apa masalahnya dengan sensus? Dan pertanyaan berikutnya, kenapa sensus Daud itu lebih ditonjolkan daripada persinahan Daud? Apakah mungkin karena apa? Kenapa dia lebih tonjolkan? Saya sudah jawab tadi ya, karena Chronicles atau Tawarik fokus pada Daud sebagai raja dan juga pembangunan Ka'bah ya. Tapi kita lihat juga kenapa itu bahkan lebih daripada itu. Bagaimana akibat daripada dosa dengan Batsheba itu tidak seperti akibat dosa dengan siapa? Dosa dalam menghitung. Kenapa? Kematian setelah persinahan Daud itu yaitu Uria, suami Batsheba mati. Ya, tentunya tidak baik itu mati, tapi itulah yang terjadi. Lalu anak daripada hasil persinahan itu juga mati. Lalu kemudian ada 4, kemudian kita lihat 4 dari 1 yang mati pada saat itu, 1 dan 3 anak lainnya daripada Daud juga mati, termasuk Absalom ya, Amnon dan Absalom ya. Jadi ada kematian tapi tidak banyak. Tapi coba kita lihat kematian daripada sensus Daud itu lebih banyak ya. 70.000 orang. 70.000 orang mati. Kenapa? Ya. Kenapa begitu hebat dosa daripada berhitung ini? Dosa berhitung itu begitu hebat. Oleh sebab Tuhan mau ya, kita jangan berhitung-hitung dengan cara yang salah. Oke? Kita jangan berhitung dengan cara yang salah. Apa caranya yang salah dalam berhitung? Apa masalahnya pendeta kalau saya tahu pendeta ada berapa banyak orang dong yang like saya punya post ya. Berapa orang yang suka dengan foto saya, angkat jempolnya, kasih tanda hati dan lain sebagainya, congratulate saya. Apa masalahnya dengan saya menghitung, waduh udah 300, udah 2.000 orang yang suka nonton dan lain sebagainya. Apa masalahnya? Ini dia. Hati-hati dalam berhitung. Karena pertama, ada motif dalam berhitung yang salah. Yaitu kekuatan dalam jumlah. Ini yang pertama. Hati-hati, jangan sampai kekuatan kita itu dalam jumlah. Waduh, itu lebih hebat itu. Ya kenapa? Karena yang jempolnya angkat itu sampai 500 orang tuh. Jadi lebih hebat itu. Jadi saya lebih hebat dari orang lain karena jempol yang angkat untuk saya itu 500 orang. Aduh. Ya. Motif dalam berhitungnya Daud itu apa? Salah. Coba kita lihat bahwa hukum Musa tidak melarang pengadaan sensus. Tidak dilarang. Anda bisa baca sensus yang dapat terjadi dalam Keluaran 30 ayat 11 sampai 16. Keluaran 30 ayat 12 dan 16 katakan apa? Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, dibilang boleh. Ya, apabila engkau menghitung pada waktu mereka didaftarkan, silakan. Maka tapi haruslah mereka masing-masing pada saat mereka dihitung masing-masing apa? Mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah. Waduh, berhubungan dengan 1 Tawarik 21, ada tulah yang menyebabkan 70.000 orang mati ya. Supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Dalam kemah. Dengan kata lain, boleh adakan sensus. Tapi hati-hati. Selalu ingat Tuhan, lalu bawakan surat pendamaian, uang pendamaian ya, supaya jangan ada tulah, supaya jangan kena tulah, bawa uang pendamaian ya, supaya Anda selalu ingat
siapa Anda, siapa Tuhan Anda. Jadi motif dalam berhitung itu kekuatan dalam jumlah. Dan ini yang Yoab sudah peringatkan Daud ya. Panglima perang, kepala panglima perang Daud sudah peringatkan Daud, hati-hati. Ya, Yoab berkata, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Jangan lagi sampai engkau tidak boleh tuntut hal ini. Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Kenapa saya tulis tanda merah ini kata menuntut? Daud menuntut supaya dihitung berapa jumlah orang yang dapat menjadi prajuritnya, menjadi apa? Yang membela dia, ya, yang akan melindungi dia dan kata lain ya. Kenapa dia menuntut hal itu? Karena kata menuntut bahasa Alkitab bahasa Inggrisnya adalah require. Why do you require it? Kenapa kamu menginginkan hal itu? Itu dari kata bahasa Ibraninya bakash ya. Bakas artinya to seek, mencari. Jadi pertanyaan daripada Yoab adalah, mengapa engkau mencari hal ini? Kenapa engkau mau mencari jumlah orang ini? Kenapa engkau mencari mereka? Kenapa engkau mencari berapa banyak orang yang mau menjadi prajuritmu, Raja? Ya, nggak usah dicari-cari. Kenapa? Karena sebelumnya bagi Daud ya ada kata bakas ini digunakan lebih banyak oleh Daud. Ya, Daud yang selalu menggunakan kata bakas, bukan Yoab. Yoab ini baru kali ini mungkin dia gunakan kata, Tuanku, kenapa kamu mau bakas? Karena selama ini Daud yang mencari. Tapi yang selama ini sebelumnya dicari oleh Daud, bukan berapa banyak orang yang akan menjadi serdadunya. Bukan. Yang dia bakas adalah Tuhan. Oke. Apa yang sebelumnya dicari Daud adalah Tuhan. Itulah sebabnya 1 Tawarik 16 ayat 10-11 katakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Ya, kalau engkau mau sombong, sombonglah dalam Tuhan. Bermegahlah karena Tuhan yang kudus. Ya. Bermegahlah dalam nama yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang bakas Tuhan. Orang-orang yang menuntut Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan, bakas Tuhan. Dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu bakas. Jadi selama ini Daud selalu menggunakan kata apa? Menuntut itu atau bakas itu mencari itu untuk kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, bukan mencari jumlah orang-orang Israel yang dapat apa? Membela dia. Ya. Jadi itulah dia pikir kekuatannya itu apa? Kekuatannya itu dalam jumlah manusia. Ya. Bersekutu dengan itu dalam keadaan krisis. Kadang-kadang kita pikirkan, aduh siapa nih ya orang kaya, siapa yang dapat membantu, siapa yang dapat mengeluarkan saya dari masalah. Pertama-tama Tuhan. Pergi kepada Tuhan. Ya seperti Yosafat. Pergi kepada Tuhan. Jangan percaya kepada manusia, percaya Tuhan atau manusia. Ya kalau kita lihat ya 2 Tawarik 32 ayat 8 ya. Raja Hizkia kemudian sudah tahu peristiwa yang terjadi kepada Daud, yang terjadi kepada Yosafat. Dia melihat bagaimana kedua raja sebelum ini ya. Raja Hizkia itu raja yang bijaksana. Dia tahu apa yang terjadi kepada Daud, ya nenek moyangnya, dan juga kepada Yosafat juga. Dan dikatakan apa? Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Dia berbicara pada saat raja menghadapi serangan raja daripada Asyur yang bernama Sanherib. Lalu Raja Hizkia katakan, yang menyertai Raja Sanherib, Raja Asyur, adalah tangan manusia, serdadu-serdadunya. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita. Yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Raja Hizkia, Raja Yehuda itu apa? Rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Rakyat mendapatkan kepercayaan. Jadi Raja Hizkia sudah tahu bahwa yang kita harus cari seperti Yosafat itu adalah siapa? Dalam keadaan krisis. Bukan kita mencari apa? Siapa-siapa, tapi cari Tuhan. Pada saat Raja Yosafat, pelajaran kita tadi malam, sudah habis-habisan, sudah habis tentaranya ya, pada saat dia bersekutu dengan Ahab berperang, lalu kemudian kalah sampai Ahab juga mati. Lalu kemudian sekarang Bani Amon dan Moab kembali menyerang dia. Waduh, dia sudah tidak punya kekuatan lagi. Tapi dia datang kepada Tuhan karena dia tahu kekuatannya itu adalah kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Itulah percaya Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ya, jumlah yang itu bukan jumlah manusia, tapi jumlah yang Tuhan dapat berikan, ya kekuatan yang Tuhan dapat berikan. Nah, motif kemudian yang hati-hati dalam berhitung itu dalam motif dalam berhitung adalah
Seringkali kita menyatakan, waduh, janji Allah itu mungkin tidak cukup. Ya, Tuhan sudah katakan tidak ada pencobaan-pencobaan yang datang yang melebihi kekuatan kita. Tapi itu, aduh, pendeta ini besar sekali nih hutang yang harus dibayar. Besar sekali nih hutang yang harus dibayar dan lain sebagainya. Ya, Tuhan sudah berkata kepada Daud, ya saudara. Tuhan sudah memberikan janji kepada Daud, ya. Ada janji Tuhan ini 1 Tawarik 17 ini janji bukan kepada raja lain-lain, ini hanya kepada Daud ini janjinya. Tuhan telah berikan janji itu kepada Daud, ya. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 8 dan 10. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Waktu kamu dikejar-kejar Saul dengan kata lain, aku temani kamu. Kamu telah menang, Aku telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Orang-orang Filistin semua kalah, ya. Lalu kemudian Tuhan katakan apa? Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menundukkan, mengalahkan segala musuhmu. Semuanya itu sudah Tuhan janjikan kepada Daud. Musuh-musuh Daud akan dikalahkan. Dan bukan itu saja. Allah bukan hanya janji, segala janji, tapi membuktikan Allah menyertai Daud. Ingat saya sudah katakan, bagaimana 1 Tawarik tadi 1 Tawarik 20 berbicara bukan hanya pada saat bahkan Daud tinggal sendirian di Yerusalem, Yoab berhasil mengalahkan Bani Amon dan semua ya. Bukan itu saja. Setelah mengalahkan Bani Amon dalam 1 Tawarik 20, kemudian beranglah mereka melawan orang-orang Filistin. Menang Daud. Itu cuma 8 ayat di dalam 1 Tawarik 20, ya. 8 ayat, dan ayat ke-8 yang terakhir sebelum Daud minta untuk ada sensus, ini ayatnya kemenangan, ya. Jadi bukti kemenangan Allah itu sudah diberikan. Ayat ke-8. 1 Tawarik 20 ayat 8. Janji kekuatan Allah itu telah terbukti. Kenapa? Karena orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad, orang-orang Filistin. Bukan hanya Goliat yang dikalahkan Daud waktu dia masih sebelum jadi raja, tapi sesudah itu dia berlawan juga raksasa lainnya, menang dia. Lalu mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jadi pada saat dia minta untuk supaya di sensus, bukan karena dia sedang dalam keadaan ketakutan, karena aduh kalah terus nih saya nih ya. Dalam keadaan kalah. Makanya saya ingin tahu dong berapa banyak yang dapat jadi serdadu saya. Tidak, dia sudah menang. Ya, menang. Tapi disinilah dia katakan, janji Allah itu apa? Tidak cukup. Padahal Tuhan sudah katakan, ya, dalam Yohanes, kita sudah baca ayatnya, Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Dan Daud sudah membuktikan, tapi sekarang pada saat ini, dia berkata, waduh, kalau di luar strategi kita, di luar strategi manusia, maka kita tidak akan memperoleh kemenangan. Jangan. Mari kita datang melalui strategi Allah. Mari kita datang melalui strategi Yosafat yang kita sudah pelajari. Berdoa, berpuasa. Ya, berdoa dan berpuasa. Meminta, menuntut janji Allah. Ya, kita sudah pelajari tadi malam. Mari kita kembali pada pelajaran tadi malam, ya. Supaya kita dapat melihat kemenangan kita oleh sebab Tuhan yang memberikan kemenangan. Jadi pada saat itulah Daud berkata saat dia meminta untuk menghitung, mengadakan sensus, dia katakan bukan hanya kekuatan itu harus dapat dalam jumlah yang besar, tapi dia juga berkata, waduh, janji Allah itu tidak cukup, mari saya bantu. Masalah ketiga, hati-hati dalam berhitung itu adalah motif ketiga yang salah adalah apa? Aku ini Tuhan, bukan hamba. Tuhan sudah memberikan perintah dalam Keluaran 30 ayat 12. Ini kalau boleh sensus, boleh. Tapi fokus daripada sensus itu kepada siapa? Tuhan, bukan manusia. Keluaran 30 kita sudah baca sedikit tadi. Ayat 12 katakan, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan. Betul, boleh kita mengadakan sensus. Tapi biarlah terlebih dahulu apa? Mengadakan persembahan kepada Tuhan supaya kita lihat, waduh, memang jumlah kita banyak ya. Mungkin jumlah kita banyak. Tapi kita semua masih berada di bawah Tuhan. Ya. Kita masih hamba Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita masih hamba. Ya. Jadi setiap orang harus membawakan uang pendamaian karena nyawanya. Ya. Pada waktu mereka mendaftarkan supaya jangan kena apa? Jangan kena tulah. Karena kalau mereka membanggakan diri mereka, kita udah banyak ya, udah gereja Vistak ini udah 200 orang nih sekarang nih. Waduh, 200, 300 orang. Wah, sudah semakin hebat nih gerejanya ini. Mungkin kita bisa berbangga dengan jumlah kita. Melupakan Tuhan. Ya.
melupakan Tuhan. Ya. Eh, eh, Tuhan itu dapat apa ya? Tuhan dapat melakukan pekerjaannya walaupun puji Tuhan ya, walaupun jumlah kita di Fisdak misalnya tidak sebanyak dulu waktu Fisdak sebelum ada masa-masa imigrasi dan lain sebagainya, kita pernah sampai mencapai 250-an. Tetapi bukan berarti Tuhan itu pada saat kita semakin sedikit dan lain sebagainya, orang-orang mungkin pindah ke Colorado dan sebagainya ya. Bukan berarti kita langsung menjadi apa ya? Menjadi tidak memiliki kekuatan. Ya, kekuatan kita itu hanya karena ada Tuhan. Bukan juga karena jumlah. Ya, jadi jangan bermegah karena jumlah. Tapi kita pada saat kita mengadakan sensus, jumlah kita, oke boleh kita seperti sekretaris jemaat harus lihat, berapa sekarang keanggotaan jemaat Fisdak. Aduh, pendeta tinggal 70 orang karena perpindahan ke kiri, perpindahan ke kanan, dan lain sebagainya. Tinggal 70 orang. Oh, it's okay. Ya. Tapi marilah kita melihat, bukan karena jumlah kita sedikit atau banyak, atau semakin banyak, dan lain sebagainya. Ya bukan hitung-hitungan, aduh jemaat kami ini lebih besar nih, karena kami anggotanya 200-300. Puji Tuhan kalau itu bertambah banyak. Puji Tuhan kalau itu dapat terjadi. Tapi biarlah kita semua tidak menggunakan jumlah yang bertambah, jumlah yang besar, sebagai satu hal yang menyatakan kita tidak lagi memerlukan Tuhan. Ya. Tetap pada saat kita menghitung sekalipun, biarlah kita tetap melihat Tuhan kita. Ya. Jadi Tuhan kita itulah yang menjadi Tuhan kita. Kita tetap hanya menjadi hamba-hambanya. Jadi setiap orang harus memberikan persembahan. Dirinya menyatakan diri kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Milik Allah sepenuhnya. Tapi apa yang terjadi pada saat Daud suruh untuk perintahnya? Dia katakan bukan, dia tidak perintahkan, bawa persembahan kepada Tuhan. Tidak ada itu. Tidak ada seperti yang di Keluaran 30 tadi itu tidak masuk dalam perhitungan Daud. Kenapa? Karena perhitungannya itu untuk dirinya sendirinya. Jadi katakan apa dalam 1 Tawarik 21:2? Berkatalah Daud pada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Barsheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Tidak ada fokus kepada Allah. Tidak ada fokus. Hanya kepada dirinya. Jadi gantinya kita melihat jumlah keanggotaan kita yang bertambah ini karena Allah yang memberkati. Kita melihat, ini karena pendetanya itu jago tuh. Pendetanya yang canggih, strateginya hebat dia dalam apa? Dalam buat ini, program itu. Waduh, pendetanya memang begini dia. Wah, hati-hati ya. Ya. Jangan sampai jumlah itu menyebabkan kita menjadi tuan dan bukan terus-menerus menjadi hamba Tuhan. Ya. Jadi tidak ada fokus pada Allah. Hanya fokus pada dirinya, hanya fokus pada Daud. Jadi sensus yang berkenan kepada Allah, yang menyatakan manusia itu milik Allah, itu sensus yang benar. Ya, itu menunjukkan berkat Tuhan. Ya, bertambah jumlah penduduk, bertambah jumlah anggota, bertambah jumlah peminat belajar firman Tuhan, bertambah jumlah orang yang dibaptiskan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi pada saat Daud mengadakan sensus, dia lihat, berapa nih yang sudah nonton acara saya? Berapa orang yang sudah dibaptis? Berapa? Oh, bertambah. Oh, memang jago nih pendetanya. Hati-hati. Karena kita dapat memiliki masalah seperti Daud yang katakan, ini Israel milikku. Strategiku, keberhasilanku. Karena aku jagonya. Aku jagonya. Berhitung dapat membawa kepada kesombongan manusia. Daniel 4 ayat 30 berkatalah Raja Nebukadnezar, ya. Dia katakan dalam kemegahan, dia katakan, bukankah ini Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku, Babel ini, untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Kalau bukan karena pendeta Rantung ini, Fisdak ini nggak begini. Aduh, dijauhkan kiranya ya. Kalau bukan karena pendeta ini, pendeta itu, atau karena bukan pemimpin, kalau bukan saya, maka ini gereja ini nggak akan berdiri. Saya lah orang yang paling kaya di gereja. Saya lah orang yang paling berhasil di gereja dan lain sebagainya. Hati-hati. Jangan kita berbicara seperti Nebukadnezar ya. Kekuatan kuasaku. Marilah kita berbicara. Marilah kita gantinya kita berhitung. Marilah kita bergantung kepada Tuhan. Gantinya berhitung. Kita bergantung kepada Tuhan. Seorang raja dalam 2 Tawarik 16 ayat 89 katakan, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya. Kereta dan orang-orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau bersandar kepadanya.
Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati, merendahkan hati, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Ya, bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jangan sampai kita menjadi yang bodoh. Yang berpikir bahwa kekuatan kita karena jempol-jempol yang dinaikkan, karena jumlah-jumlah yang semakin meningkat, baik dalam sosial media kita, dalam jumlah kita di gereja dan lain sebagainya. Biarlah kita bermegah karena Tuhan yang sudah berperkara bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih. Masih bersama-sama. Papi mungkin ada tambahan? Silakan. Ya. Thank you. Sampai duduk enak, dengar. Pengalaman semua bagus sekali. Thank you. Puji Tuhan. Oke, makasih. Mungkin ada lagi pertanyaan saudari lainnya, silakan. Ada mungkin yang lainnya? Oke. Ya, silakan Bapak Gibson. Silakan Pak Gibson. Ya, terima kasih Pak. Ini pelajarannya, pertanyaannya agak melenceng sedikit Pak. Sebagaimana, tapi masih mengarah-arah ke apa kita, topik kita. Pertanyaannya seperti ini Pak. Ya. Kalau Lucifer, pemimpin biduan, dia ingin menyerupai Allah. Akhirnya dia terbuang. Artinya jadi setan, jadi iblis gitu. Artinya dia jadi pecundang bahasanya. Padahal kita sebagai manusia ditekankan supaya serupa dengan Yesus. Jadi kalau kita serupa dengan Yesus, bisa-bisa jadi seperti Lucifer nanti. Gimana itu? Agak apa? Kita harus menjadi serupa dengan Yesus tanpa Iya. harus memiliki hati seperti Lucifer. Oke. Ya, jadi kesombongan. Tapi bagaimana hati Yesus, pertanyaannya? Jadi pertanyaan kita, bagaimana hati Yesus? Hati yang berserah. Hati yang berserah, hati yang menurut. Dia memiliki kehendak, tapi Lucifer memiliki kehendak. Aku ingin menyamai yang maha tinggi. Tapi hati Yesus dalam penderitaannya pun dia katakan kalau bisa cawan ini berlalu. Walaupun cawan itu ya, penderitaan itu adalah bukan karena penderitaan cawan itu bukan supaya dia jadi enak-enak, tapi dia ingin tidak menderita bukan karena dia takut untuk mati, takut sakit, disakiti badannya, tapi karena dia tidak ingin terpisah dari Bapaknya. Itulah sebabnya dikatakan, biarlah cawan ini apa berlalu. Aku tidak ingin berpisah walaupun hanya beberapa jam saja. Berpisah dari Bapa aku tidak ingin. Tapi tetap dia katakan apa? Walaupun dia punya keinginan, dia katakan, biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Itulah sebabnya kita harus menjadi seperti Yesus dengan memiliki hati Yesus, bukan hati Lucifer. Terima kasih Bapak Gibson ya. Terima kasih ya. Baik, ada lagi yang lainnya? Ibu Heni. Ya, terima kasih Bu Heni ya. Saya sudah melihat tulisan yang dapat kita doakan, ya saya akan doakan. Ya, Terima kasih saya Bu mau Heni. tanya, kenapa Tuhan begitu marah, hanya sensur, padahal dia berzina, bunuh suaminya, nggak gitu marah. Oh, Tuhan marah juga ya, Bu Heni. Tuhan marah juga ya. Tuhan mengecam dia. Dan walaupun apa yang membedakan Daud ya? Inilah bedanya Daud dengan Raja Saul. Kalau kita lihat bagaimana, tadi kita juga sudah baca ayat-ayatnya. Pada saat dia melakukan kesalahan, dia datang mengakui dosanya. Dia datang mengakui dosanya. Pada saat kita datang mengakui dosa-dosa kita, seperti kita sudah baca Mazmur 51, walaupun dosaku merah seperti kermisi, ya Tuhan dapat putihkan seperti salju. Hati Tuhan itu lunak. Oleh pada saat kita mengakui dosa kita, datang kembali kepadanya. Dosa seperti apapun. Ya, sensus mungkin ada Ibu Heni katakan tidak sebesar berzina dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita memohon pengampunan Tuhan, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih Bu Heni ya. Jadi satu kekuatan bagi kita untuk
dalam keadaan krisis dan dosa seperti apapun yang kita lakukan, seperti Raja Daud. Tapi bedanya, dia selalu memohon pengampunan, datang kembali kepada Tuhan dan berubah. Dia berubah. Ya, itu persinan dengan Bathsheba itu, ya, itu kena sekali sama dia. Tapi sesudah itu dia memiliki satu kehidupan berubah. Tidak ada lagi istri yang ditambah, walaupun semasa waktu dia mau mati ada pemimpin Israel atau bawa kepada dia gadis muda, tapi dia tidak tertarik lagi dengan kata lainnya, karena dia sudah menyadari kesalahannya, sudah berbalik dan bertobat. Terima kasih Ibu Heni. Baik, ada lagi mungkin yang dari live stream, silakan Lina. Tidak ada pendeta. Ya. Oke, jadi jika tidak ada lagi, wah ini ada cukup banyak yang sudah didaftarkan. Mudah-mudahan Ibu Heni ada sekitar 8 yang harus kita doakan. Kadang-kadang pada saat saya berdoa, kadang-kadang saya lupa. Tapi jangan khawatir, kalau saya melupakan pada saat saya berdoa, ketahuilah bahwa ada tim doa Fisdak yang akan membawa apa yang sudah dituliskan di chat ini untuk kami doakan di tempat kami masing-masing, ya. Dan ini dapat menjadi satu kepastian Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab permohonan doa kita. Baik, ada hal lain dapat kita doakan, silakan. Yang dari Zoom. Ya. Jika tidak ada lagi, ya mungkin dari live stream, Lina silakan. Dari Tante Omi, pendeta, jangan lupa tolong doakan Tante Jane Johar, pendeta. Johar. Ya, untuk saling request, tim doa Fisdak akan mendoakan. Oke. Itu saja. Oke. Jika tidak ada lagi, mari kita pada saat ini bersatu di dalam doa. Bapa yang berkata, saat ini kami anak-anak Tuhan dapat datang berkumpul untuk berbakti bersama, memperoleh kekuatan pada saat kami mempelajari firman-Mu, pelajaran daripada kegagalan, bahkan seorang Raja Daud sendiri. Tetapi kami dapat melihat kasih-Mu yang besar kepadanya pada saat dia mengakui kesalahannya tersebut dan bertobat dari kesalahannya. Dan biar ini menjadi satu pelajaran bagi kami semua, agar tetap percaya, tetap bergantung sepenuhnya atas kebesaran-Mu, kekuatan-Mu, Tuhan, yang dapat dan menjauhkan daripada diri kami masing-masing motif-motif kesombongan, motif-motif keangkuhan, motif-motif ketidakpercayaan yang dapat terjadi di dalam diri kami pada saat ini. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan akan membantu kami agar kami selalu memiliki kerendahan hati, melihat kami hanya sebagai hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, yang bergantung sepenuhnya kepadamu. Bukan mengandalkan kepintaran kami, bukan mengandalkan strategi-strategi manusia kami. Kami datang untuk mengandalkan Engkau, Tuhan. Dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan atas dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang untuk membawakan pokok-pokok doa yang dapat kami bawakan pada saat ini. Pertama-tama kami bersyukur atas penyertaan-penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini. Ada yang berulang tahun di antara kami seperti Saudari Mei Suwapiai, kami bersyukur Tuhan telah menyertai dia. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada Saudari Mei, dan kiranya berkat-berkat sepanjang 1 tahun yang Tuhan sudah berikan. Walaupun penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan, tapi kami percaya Tuhan akan terus membawa dia tetap kuat di dalam Engkau untuk dapat kembali bertemu dengan kekasihnya yang Tuhan sudah izinkan beristirahat, khususnya suami yang Tuhan sudah izinkan beristirahat pada saat ini. Kami juga terus mendoakan permohonan-permohonan yang disampaikan oleh Ibu Heni pada saat ini. Kami terus berdoa bagi Saudara Jili Rawung, Saudara Nixon yang dibawakan oleh Ibu Heni, dan kami juga mendoakan saudara-saudari lainnya dengan dalam masalah kesehatan mereka, seperti Ibu Sylvia Abutan. Tuhan, kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan juga menjadi bagiannya. Saudari Marcella juga, dan Ibu Heni mengajak kami untuk mendoakan Saudari Afong, Tuhan, yang juga mengalami masalah kesehatan, dengan Saudari Yolanda juga setelah masalah operasi yang telah dialami. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan. Kiranya penyertaan, kesembuhan, kesehatan dari surga dapat menjadi bagian mereka. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang dengan pergumulan-pergumulan finansial mereka, usaha-usaha dalam pendidikan mereka, Tuhan. Ada satu permohonan telah disampaikan untuk satu anak Tuhan dalam pendidikan mereka, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan membantu
dalam pendidikan perkuliahan daripada anak-anak Tuhan yang dalam pendidikan mereka. Pada saat ini bersama-sama dengan Tante Omi juga, hamba-Mu ingin berdoa bagi Saudari Jane Johar, Tuhan, dengan masalah kesehatan yang dia sedang alami. Tuhan, biarlah Engkau mendengarnya. Engkau mendengar juga permohonan-permohonan pribadi dari setiap umat-umat Tuhan yang sudah sedang berdoa pada saat ini. Kami berdoa bagi Om Yan, Tante Sin. Kami berdoa bersama-sama dengan Saudari Femi Kiroyan. Kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang dalam keadaan berduka. Kami berdoa bagi keluarga daripada Bapak Beni Mahmud yang ayahnya telah Tuhan izinkan untuk beristirahat. Kiranya Tuhan kekuatan dari surga dapat menjadi bagiannya. Kami juga berdoa secara khusus bagi Ibu Grace Rayo Kapoyos, Tuhan, Grace Rayo Kapoyos yang pada saat ini sedang membutuhkan liver untuk dioperasi atau pencakokan liver. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga dengan kebutuhan Ibu Grace Rayo Kapoyos ini Tuhan, maka beliau akan memiliki satu kesehatan yang lebih baik. Kami juga terus berdoa bagi kesehatan saudari kami lainnya, bagi Saudara Alden Siotang. Kami berdoa bagi kesehatan, kekuatan surga bagi Saudari Jane Ronunuwu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kepada mereka pertama-tama kekuatan rohani, supaya mereka tetap teguh dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan pada saat ini hamba-Mu ingin mendoakan umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Pendeta Muda Tulus dengan Saudari Iin, keluarga Nainggolan Sains Solar, Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka di Jemaat Fisdak. Kiranya Tuhan hanya memberikan hikmat, kebijaksanaan dari surga, kesehatan yang baik dari surga menjadi bagian mereka. Dan setiap perjalanan mereka, Tuhan, Engkau akan selalu tuntun. Bukan hanya bagi mereka yang ada di New Jersey, tapi keluarga besar mereka yang ada di mana saja. Bagi Yando, Dani dan keluarga mereka, bagi Karen Nainggolan yang ada di California, Tuhan akan selalu menyertai mereka. Dan juga Bapak dan Ibu Nainggolan yang ada di Indonesia. Demikian juga dengan Ibu Pendeta Leni Sains Solar, Tuhan, di Indonesia. Tuhan akan selalu menyertai. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi pada saat ini bagi keluarga si Hotang, Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Jaminten dan Ibu Ellen Foni dengan anak keluarga mereka Pearson dan Sherin. Tuhan, kami berdoa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Kehidupan mereka selalu mendapatkan tuntunan dari surga. Kami juga berdoa bagi keluarga lainnya di Jemaat Fisda. Kami ingin berdoa bagi Kres Sumilat dan Ibu Heti Sumilat Kampungan, khususnya dalam perjalanan untuk kembali ke Amerika. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menyertai Heti nantinya sehingga dapat tiba dengan selamat dan dapat bersuka cita bersama-sama dengan seluruh keluarga nantinya. Kami juga berdoa bagi Timothy, Tuhan, dan kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian Timothy dalam pendidikannya dan juga Kristi dalam pekerjaan yang dia lakukan. Terima kasih Tuhan. Dan begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan yang hamba mungkin tidak sempat sebutkan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui dan telah mendengar semua permohonan dan sudah membaca bahkan yang sudah ditulis. Kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Dan biarlah kami kembali dapat dipertemukan besok di waktu yang sama, agar kami dapat bersama-sama dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Semua permohonan yang telah kami bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudari sekalian ya, sudah bersama-sama pada saat ini. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Makasih banyak Pendeta. Terima kasih, Pak Terima Pendeta. kasih.